Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk hari ini nemenin saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama dengan yang ingin kalian tanyakan. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Bu izin bertanya, jika di data tertulis beban penyusutan peralatan Januari 2013 sebesar 2 juta itu, AJP-nya metode harta atau beban ya Bu? Lalu untuk nominalnya sendiri bagaimana? Nah, untuk menyesuaikan peralatan itu debitnya pasti beban penyusutan peralatan. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nggak pakai metode beban atau harta. Nah, angkanya itu jangan lihat yang angka di beban penyusutan. Angkanya itu lihat peralatannya, berapa persen dari peralatannya. Lihat peralatannya, jangan lihat beban penyusutannya. Gitu ya. Angkanya lihat persentase dari akun peralatan. Angkanya sebesar lihat persentase dari akun peralatan atau lihat disuruh berapa nyusutinya. Jadi bukan dari angkanya, bukan lihat akun beban penyusutan peralatan. Bu izin bertanya. Oh, ini sama dengan tadi ya. Ya. Terima kasih banyak Bu sudah membantu. Oh ya, terima kasih kembali. Kak, kalau misalnya pertanyaannya menyewakan gedung yang tidak digunakan lagi, itu dicatat di jurnal umum sewa diterima di muka atau sewa dibayar di muka. Berarti sewa diterima di muka kan dapat uang. Sewa diterima di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu berarti kamu yang nyewa gedungnya. Assalamualaikum. Kalau misalnya di trial balance-nya ada dua-duanya, kayak ada prepaid insurance dan ada insurance expense. Oh, nah, kalau sudah ada prepaid insurance dan insurance expense, coba kamu cek itu di soalnya pasti ditulis kok. Dia menggunakan metode apa? Kalau ini sih biasanya menggunakan harta, tapi kan saya nggak bisa langsung memvonis. Cek soalnya aja, cek soalnya atau cek di jurnal umumnya. Dulu transaksinya menggunakan metode apa? Nah, itu jadi ketika membayar itu dulu debitnya insurance expense debit, kreditnya beban atau prepaid insurance yang di debit. Nah, coba kamu cek ya, cek di jurnal umumnya. Itu yang akan menentukan metode penyesuaiannya. Kak, mau nanya dong, persekot asuransi itu apa ya, Kak? Persekot asuransi itu asuransi dibayar di muka. Serius suka banget sama penjelasannya, santai dan mudah ya. Terima kasih. Kak, kalau tanah dan kendaraan masuk investasi ya, Kak? Iya, itu adalah harta tetap ya. Cuman kalau tanah itu jarang untuk disusutkan karena memang harga tanah nggak pernah turun ya. Bu mau tanya, untuk jurnal laba rugi sama neraca itu, lihatnya neraca saldo yang belum disesuaikan apa yang sudah disesuaikan? Yang sudah disesuaikan. Bu maaf, yang pendapatan piutang itu pada transaksi apa? Pendapatan piutang. Kalau kayak gini saya susah ngeceknya. Menit ke berapa ya? Jadi pendapatan piutang itu harus tahu dulu transaksinya untuk masuk ke akun pendapatan atau
piutangnya, jadi harus tahu transaksinya. Kalau saya sih, kalau depannya pendapatan, biasanya ya langsung masuk ke akun pendapatan. Coba ya nanti dicek di menit keberapa. Nanti akan saya balas lagi insya Allah. Izin bertanya Kak, misalnya ada piutang 15 juta, lalu telah dibayar 7,5 juta terlebih dahulu. Nah, di laporan laba ruginya yang masuk sebagai pendapatan itu 15 juta atau 7,5 jutanya ya? 15 juta walaupun uangnya belum diterima. Jadi, untuk piutang pendapatan, dia yang 15 juta ini udah diakui pendapatan walaupun dia belum diterima semuanya. Sekolah jurusan pertanian, kuliah jurusan akuntansi. Oh, alhamdulillah ada channel ini ya. Terima kasih, semoga membantu. Bu, makasih ya, saya sangat ya. Makasih ya atas semua respon positifnya. Assalamualaikum Bu Nur, maaf mungkin melenceng dari topik. Saya bertanya sedikit Bu. Sekarang ada pembukuan kredit titipan penampungan PSAK 73 dan debitnya pendapatan koreksi pembukuan tahun lalu atas koreksi KAP Juni 2021. Yang ingin saya tanya Bu, setelah pembukuan kok saya lihat laporan laba rugi itu labanya naik. Padahal kalau pendapatan berkurang kan sebelah debit. Mengapa labanya jadi naik Bu? Mohon jawabannya Bu atas ilmunya, barokallah. Nah, pendapatannya bisa naik karena labanya bisa naik. Laba naik karena pendapatan lebih besar daripada total beban. Jadi pendapatan itu selalu ada di posisi kredit ya. Dia pendapatan hanya ada di posisi debit ketika ditutup. Seperti itu. Akun pendapatan akun pendapatan di posisi debit ketika dilakukan jurnal penutup. Nah, kalau misalnya di jurnal penyesuaian itu ada akun pendapatan, itu karena ada koreksi. Ya, jadi ada koreksi tentang pendapatan. Kak, kalau misalnya di neraca saldo ada beban perlengkapan itu bagaimana ya? Apakah nanti perlengkapan yang hilang nanti jumlahnya ditambahkan? Beban perlengkapan itu kan nanti munculnya di debit. Nah, pasti nanti ada akun perlengkapan yang di kredit. Nah, itu dikurangkan. Perlengkapan dengan perlengkapan, kalau beban perlengkapan jangan ditambahkan dengan perlengkapan, itu udah akun yang beda. Tapi atas kejadian beban perlengkapan pasti muncul akun perlengkapan di posisi kredit. Nah, itu yang dikurangkan. Jadi di neraca saldo kan perlengkapan posisi debit. Nah, di jurnal penyesuaian ada perlengkapan yang di posisi kredit. Nah, itu yang dikurangkan. Maksudnya seperti itu. Bu, kalau pendapatannya lebih dari 1 gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tutup semua. Tutup semua. Jadi di posisi debit, akun pendapatannya lebih dari 1. Sedangkan ikhtisar laba rugi yang ada di posisi kredit, angkanya penjumlahan dari total pendapatan. Pertanyaan ini berhubungan dengan jurnal penutup ya, karena ini adalah video tentang jurnal penutup. Mantap, membuat pelajaran semakin mudah dipelajari. Oh ya.
Bu mau tanya kalau jurnal penyesuaian ada akun piutang bunga dan neraca saldo ada akun piutang lain-lain. Ketika dimasukkan ke neraca lajur piutang bunga, masuk akun piutang lain-lain atau buat akun sendiri. Lebih amannya buat akun sendiri aja. Bu, mau tanya aktiva sama pasiva maksudnya apa ya, Bu? Nah, kalau aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi, yang masuk dalam daftar aktiva itu adalah harta, karena kekayaan perusahaan itu kan harta. Jadi, yang masuk adalah akun harta. Sedangkan pasiva adalah kewajiban yang timbul kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti apa aja kewajibannya? Ada utang, kemudian juga pemilik perusahaan. Jadi yang termasuk pasiva, akun utang dan modal. Ya. Berarti perusahaan wajib banget pakai jurnal pembalik ya, Bu? Jika ada jurnal penyesuaian yang perlu dibalik, maka baliklah. Itu sih saran saya. Alhamdulillah nilainya bagus. Senang kalau ada yang mau belajar. Assalamualaikum Kak, kalau membayar peralatan itu masuk apa ya? Berarti peralatan di posisi debit kan peralatannya jadinya bertambah, sedangkan membayar pakai uang kasnya berkurang. Kas berkurang di posisi kredit. Maaf Bu, apa ini menggunakan metode perpetual Bu? Kebanyakan saya pakai metode periodik ya. Ini metode periodik. Karena saya lebih suka periodik daripada perpetual. Ada sih beberapa video saya tentang perpetual, perbedaan jurnal perpetual dan periodik. Hasilnya 8/7. Oke. Makasih, membantu banget. Maaf mau tanya, itu pas menit 13.32 49.500-nya dapat dari mana ya? Kenapa tanggal itu posisinya debit kreditnya tidak balance? Nah, ini coba saya cek bentar ya. Di menit ke 13 ya. Oke, saya cek dulu. Sudah saya cek dan hasilnya balance kok. Di menit ke 13.32 itu kan kasnya di posisi debit sebesar 49.500. Kemudian ada lagi potongan penjualan di posisi debit juga 500.000. Dan di posisi kredit itu ada piutang. Piutang di posisi kredit sebesar 50 juta. Nah, berarti imbang kan antara debit dan kredit? Coba deh kamu cek. Ini posisi debit kan ada dua, 49.500.000 dan 500.000. Berarti totalnya berapa? 50 juta kan? Nah, di posisi kredit 50 juta. Berarti kan imbang antara debit dan kredit.
Kemudian 49.500.000 itu dapat dari mana? Dapat dari sini, 50 juta dikurangi 500.000. Gitu ya. Bu, kalau membeli persediaan toko secara tunai, akunya itu persediaan atau pembelian ya, Bu? Terima kasih, semoga dijawab. Nah, ini ada yang udah membantu menjawab, yaitu pembelian. Jadi ini tergantung ya, tergantung diminta menggunakan metode apa? Diminta menggunakan metode periodik atau perpetual. Coba cek perintah soalnya. Coba cek perintah soalnya. Nah, untuk perbedaan metode perpetual dan periodik, coba kamu lihat link ini ya. Nah, di link ini itu perbedaan jurnal metode periodik dan perpetual. Lihat link berikut. Nah, di link ini saya menyajikan bagaimana cara perbedaan penjurnalan antara metode perpetual dan periodik. Izin bertanya, kalau misalnya soalnya gini, membeli barang dagang senilai 18 juta, diskonnya 30%. Syarat 2/10 N/30. Gimana ya, Kak? Nah, membeli barang dagang. Oh, ini udah ada perintahnya. Metode perpetual. Berarti debitnya persediaan barang dagang ya. Persediaan barang dagang di posisi debit. Kreditnya kas. Oh maaf, ini ada syaratnya ya. Syarat berarti ini utang ya. Utang dagang. Angkanya sebesar 18 juta. Nah. Kalau beban gaji termasuk PPh, gimana jurnalnya? Ini maksudnya gimana ya? Kalau beban gaji termasuk PPh, pajak penghasilan. Berarti jurnalnya gimana? Berarti pajak penghasilannya di debit. PPh debit gitu. Maaf mau nanya kalau semisal soalnya melakukan pembayaran secara tunai 1.800 pound sterling untuk pengiriman pada tanggal ini. Debit kreditnya apa? Debit kreditnya. Nah ini kreditnya kas, debitnya apa ini? Pembayaran ini pembayaran barang dagang. Berarti ini barang dagang ya. Berarti ini debitnya pembelian. Pembelian debit, kreditnya kas. Ya Allah, dari kemarin dijelasin di sekolah nggak paham, sekarang paham, alhamdulillah. Semoga membantu ya. Sukses selalu deh buat kalian yang mau belajar menggunakan channel YouTube aja itu, saya udah akuin kalian itu hebat. Video paling dibutuhkan anak linjur. Oke. 2801. Apa ini maksudnya? Nanti saya cek. Terima kasih Bu, sangat membantu besok saya UTS. Nah, semoga berhasil ya, sukses selalu UTS-nya. Terima kasih kembali.
Sangat bermanfaat ilmunya. Oke, semoga bermanfaat juga ya. Kak mau tanya, di neraca saldo per 31 Desember sewa dibayar di muka itu 6 juta. Di data penyesuaian sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Dibayar tanggal 1 Desember. Terus itu penyelesaiannya gimana ya Kak? Oh. Nah, kamu lihat di neraca saldonya sewa dibayar di muka itu adalah akun harta. Berarti penyesuaiannya menggunakan metode harta. Beban sewa posisi debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Yang hilang berapa bulan nih? Ini kan sewa dibayar 1 Desember. Nah sekarang 31 Desember berarti baru 1 bulan ya. 1 bulan yang hilang. 1/12 kali 6 juta. Berarti berapa? 500.000 ya. Oke. Bu, buat video pengerjaan akuntansi manual. Nah ini yang saya ajarkan semuanya masih manual ya. Saya nggak pakai sistem atau aplikasi. Ini saya masih akuntansi manual kok. Jadi kebanyakan video pembelajaran saya menggunakan akuntansi manual. Kalian bisa mencatatnya di buku atau di kertas itu masih bisa. Saya nggak pakai aplikasi apapun ini. Kuliah jurusan IT fokusnya akuntansi. Oh, terima kasih. Semoga membantu. Terima kasih loh ya atas semua responnya. Ibu, bagaimana cara membuat nomor akun? Izin menjawab, cari aja di playlist karena ibunya udah membuat videonya. Makasih Purple yang udah bantu jawab. Ya, sudah ada kok. Ini coba saya carikan linknya ya. Ini linknya ya. Sebenarnya ada 2 link sih. Ada 2 video saya tentang pembuatan nomor akun. Tapi ini saya beri salah satu aja. Kalau masih nggak paham, silahkan cari yang lainnya ya. Jadi nomor akun itu jangan terpatok dengan nomor yang ada di video saya. Di video saya itu hanya ngasih caranya aja. Caranya gimana? Dan kadang itu kan nomor akun kan ada 3. Nah 3 akhir itu biasanya berbeda-beda di tiap perusahaan. Yang penting urut aja gitu ya. Bagaimana jika di soal yang diketahui laporan posisi keuangan dan harus diubah ke buku besar? Berarti kan ini gimana ya posisi keuangan diubah ke buku besar? Coba cek itu aja, berarti dia buku besar awalan kan, neraca saldo awal. Pindahkan aja, berarti pindahkan aja. Oh, tentukan dulu posisi debit kreditnya. Tentukan dulu posisi debit kredit akunnya, kemudian baru pindahkan ke buku besar. Nah, gitu aja deh gampangnya. Jadi misalnya di laporan keuangan itu, jadi ini saya asumsikan ini adalah neraca saldo akhir yang digunakan data sebagai neraca saldo awal di periode selanjutnya ya. Jadi misalnya kas maka nanti akan menempati posisi debit gitu ya, utang di posisi kredit, modal ada di kredit gitu. Pemahaman saya dari pertanyaan ini seperti itu ya. Maaf Bu, kalau sewa kantor yang menjadi bulan ini, itu dicatatnya bagaimana ya? Oh, itu berarti beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar. Masukkan ke beban sewa kantor, posisi debit, kreditnya adalah, kas kreditnya adalah utang sewa. Jelas sekali, terima kasih.
Terima kasih kembali. Kak pengen diajarin membuat jurnal sampai laporan keuangan manufaktur, boleh minta kontaknya. Aduh nih, kalau ada yang minta kontak nih. Tanya jawab di kolom chat, kolom komentar aja ya. Atau kalau ingin lebih detail, cuman responnya agak lama itu ke email. Thanks, videonya sangat mudah dipahami. Izin share ya. 2121. Nanti coba saya cek ya, ada apa di 2121. Terima kasih Bu, berfaedah sekali. Oke, terima kasih kembali. Kak mau tanya, kalau yang diketahui neraca saldo kendaraan tertera senilai 275.000 di debit. Diketahui 5% dan digunakan 3 bulan. Cara menghitungnya gimana, Kak? Ya berarti debitnya itu beban penyusutan kendaraan. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, besarannya sebesar berapa? Nah, ini diminta, berarti ini menghitung pakai nilai sisa ya. Nggak ada nilai sisa, berarti 5% digunakan untuk 3 bulan. Angkanya berarti ini 5% kalikan 275 juta ini. Kemudian kalau ini penyusutannya per bulan, maka bagi dengan 3 bulan. Mamaku pasti bangga. Oh ya, kalau kamu mau belajar secara mandiri pasti dong. Selamat belajar. Triknya mirip ya. Oh, trik jurnal penyesuaian ya. Ini yang mirip. Ini trik turun-menurun. Saya dapat trik ini dari guru saya. Jadi memang mirip. Good. HPP itu sebenarnya harga pokok produksi atau harga pokok penjualan sih Kak? Karena kan ada juga yang harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksi itu di perusahaan manufaktur. Sedangkan harga pokok penjualan itu di perusahaan dagang. Semoga membantu ya. Retur pembelian itu maksudnya apa sih ya? Sebagai contoh saya kan baru mau buka usaha. Retur pembelian itu barang yang sudah kamu beli, kemudian kamu kembalikan kepada penjual karena rusak atau lain hal atau hal lainnya atau sebab lainnya. Makasih Bu udah ngasih ilmu akuntansi. Iya. Kak mau tanya, setiap usaha kan ada budget iklan atau plan yang bertanggung jawab atas iklan itu siapa? Iklan, advertising kan, manajer pemasaran. Atau mungkin di tempat lain namanya bisa berganti menjadi manajer periklanan, itu sama saja ya. Jadi manajer pemasaran ini bertugas terhadap penjualan, bagaimana cara memasarkan produk perusahaan kepada konsumen. Nah, termasuk membuat iklan.
Bahkan yang menentukan harga dari barang yang akan dijual itu pun manajer pemasaran, termasuk cara mengemas atau pengemasan dari produk tersebut. Apakah jika dari data neraca bisa menggunakan bentuk T atau harus menggunakan 4 kolom ya? Jika ada data neracanya, Bu. Bisa aja kok. Bisa aja menggunakan bentuk T. Tergantung kebiasaan perusahaan. Jadi perusahaannya mau seperti apa? Atau biasanya pakai metode T atau metode kolom? Oke. Salam buat dosennya ya. Dulu sebenarnya saya pengen jadi dosen loh. Semoga aja ya. Yang penting bermanfaat lah ya ilmunya. Kalau bikin laporan arus kas, apakah harus bikin neraca dulu, Mbak? Enggak. Yang penting ada data buku besar akun kas. Oke, terakhir ya. Terima kasih yang udah nemenin saya membalas komentar. Semoga hari ini pekerjaan ataupun tugas kalian sukses selalu, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.